Coba cek minimarket terdekat lo hari ini. Apakah harga beras mulai naik? Apakah merek minyak goreng favorit lo sering kosong? Itu adalah gejala awal dari apa yang akan meledak di pertengahan 2026. Banyak orang akan panik saat rak benar-benar kosong, tapi penonton sekilas uang harus lebih pintar. Di video ini saya akan bocorkan alasan teknis kenapa rak toko akan kosong permanen dan bagaimana cara lo bertahan tanpa bergantung pada minimarket lagi. Kita hidup dalam ilusi stabilitas, di mana semua barang selalu ada, selalu tersedia, selalu bisa dibeli kapan saja, dan kita jadi lupa bahwa semua itu bergantung pada rantai distribusi yang panjang, kompleks, dan sangat sensitif. Minimarket modern tidak menyimpan stok besar. Mereka tidak punya gudang raksasa di belakang toko. Mereka hanya menyimpan cukup untuk beberapa hari ke depan karena sistem yang mereka pakai adalah efisiensi maksimal yang dikenal sebagai just in time. Barang datang tepat saat dibutuhkan, tidak lebih, tidak kurang, terlihat cerdas, terlihat modern. Tapi di balik itu ada satu kelemahan fatal. Sistem ini tidak punya ruang untuk kesalahan, tidak ada buffer, tidak ada cadangan. Jadi ketika ada satu gangguan kecil saja di distribusi, efeknya langsung terasa di rak toko. Bukan minggu depan, tapi hari itu juga. Kalau kita tarik lebih jauh ke pertengahan tahun 2026, ada beberapa indikator yang mulai mengarah ke titik kritis. Bukan karena satu faktor tunggal, tapi karena kombinasi dari banyak tekanan yang datang bersamaan. Nilai tukar yang melemah membuat barang impor jadi lebih mahal. Yang pertama akan mulai menghilang secara perlahan adalah produk berbasis impor, terutama yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri seperti gandum, dan dari situ lo bisa tarik ke produk turunannya seperti roti dan mie instan, yang selama ini kelihatan murah dan selalu ada, padahal sangat sensitif terhadap nilai tukar. Begitu rupiah melemah, biaya impor naik, produsen langsung kena tekanan, dan pilihan mereka cuma dua, menaikkan harga atau mengurangi suplai. Dan biasanya yang terjadi adalah kombinasi keduanya, harga naik pelan-pelan, tapi di saat yang sama distribusi mulai dipangkas, terutama ke jalur retail yang marginnya kecil seperti minimarket. Jadi lo akan mulai melihat variasi mie instan berkurang, merek tertentu hilang, ukuran berubah, dan lama-lama bukan cuma variasinya yang berkurang, tapi stok dasarnya juga mulai tidak stabil. Lalu disusul oleh produk olahan susu, yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya punya rantai pasok yang jauh lebih kompleks dan mahal. Karena selain banyak bahan bakunya masih impor, produk ini sangat bergantung pada sistem pendinginan dari awal produksi sampai ke tangan konsumen. Dan ketika biaya listrik naik dan distribusi makin mahal, menjaga rantai dingin ini jadi beban besar, sehingga produsen akan lebih selektif dalam mendistribusikan barang. Mereka akan fokus ke area yang lebih menguntungkan dan stabil. Sementara minimarket di lokasi tertentu bisa jadi mulai kekurangan suplai. Dan ini yang bikin susu anak, yogurt, atau produk dairy lain jadi salah satu yang paling cepat terasa langka, bukan karena tidak diproduksi, tapi karena tidak semua tempat dianggap layak untuk dikirim. Berikutnya yang tidak kalah cepat hilang adalah beras dan minyak goreng subsidi. Ini bukan soal jumlah produksi, tapi soal psikologi dan sistem distribusi yang sangat rentan, karena harga yang dikontrol membuat permintaan selalu tinggi, dan ketika ada sedikit saja gangguan, entah itu keterlambatan distribusi atau perubahan kebijakan, efeknya langsung terasa, orang langsung beli lebih banyak dari biasanya. Dan dalam waktu singkat stok habis, bukan karena kebutuhan meningkat drastis, tapi karena rasa takut kehabisan, dan di sini minimarket sering jadi korban, karena mereka tidak punya kendali atas supply, hanya menerima dari distributor, jadi begitu jalur distribusi terganggu atau diprioritaskan ke tempat lain, rak mereka jadi kosong lebih dulu. Kemudian ada kategori yang sering diremehkan tapi dampaknya nyata, yaitu bahan pembersih seperti sabun, deterjen, dan produk berbasis plastik lainnya, yang diam-diam sangat bergantung pada harga minyak dunia sebagai bahan baku utama kemasan. Ketika harga minyak naik, biaya produksi ikut terdorong naik, dan produsen mulai mencari cara untuk tetap bertahan, entah dengan mengurangi ukuran, menaikkan harga, atau mengurangi distribusi ke jalur yang dianggap kurang menguntungkan. Dan lagi-lagi minimarket yang mengandalkan volume penjualan tinggi dengan margin tipis jadi salah satu yang pertama terkena dampaknya. Sehingga lo akan mulai melihat stok yang tidak konsisten, merek tertentu hilang, atau harga yang tiba-tiba melonjak tanpa penjelasan yang jelas. Dan yang menarik, semua ini tidak terjadi secara dramatis dalam satu waktu, tapi seperti domino yang jatuh satu persatu, pelan tapi pasti, dan kalau lo perhatikan dengan jeli. Sebenarnya tanda-tandanya sudah mulai muncul, hanya saja sering dianggap sepele. Sampai akhirnya kita dipaksa untuk sadar ketika pilihan sudah semakin sempit. Jadi memahami urutan barang yang akan hilang duluan bukan sekadar informasi, tapi bentuk kesiapan.
Karena di tengah sistem yang mulai retak, yang paling berbahaya bukan kekurangan barang, tapi ketidaksiapan kita menghadapi perubahan yang sebenarnya sudah bisa diprediksi dari awal. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan yang mungkin tidak nyaman, tapi penting untuk diakui, bahwa kenyamanan yang kita nikmati selama ini bukan sesuatu yang permanen, dan sistem retail modern yang terlihat kuat ternyata punya titik lemah yang jelas. Dan ketika tekanan ekonomi, kebijakan distribusi, dan perilaku manusia bertemu dalam satu waktu, minimarket bisa berubah dari simbol kemudahan menjadi simbol keterbatasan. Jadi sebelum rak itu benar-benar kosong, sebelum pilihan kita semakin sempit, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai melihat sekitar dengan lebih kritis, lebih jujur, dan sedikit lebih skeptis. Bukan untuk takut, tapi untuk siap. Karena dunia tidak berhenti berubah hanya karena kita ingin semuanya tetap sama, dan yang bisa kita lakukan hanyalah memastikan bahwa ketika perubahan itu datang, kita tidak berdiri kosong di depan rak yang sudah lebih dulu menyerah. Ujungnya sederhana tapi sering kita abaikan. Krisis itu tidak datang dengan suara keras. Dia datang pelan, diam-diam, dan tahu-tahu pilihan lo sudah menyempit tanpa sempat protes, dan daftar barang yang tadi kita bahas bukan sekadar daftar, tapi peta kerentanan. Peta tentang bagaimana sistem yang kita anggap kuat ternyata punya titik lemah yang jelas. Dari produk impor yang goyah karena kurs, susu yang rapuh karena biaya distribusi, sampai beras dan minyak subsidi yang selalu jadi rebutan saat situasi memanas. Semua itu bukan kebetulan, tapi konsekuensi dari cara sistem ini dibangun, efisien saat normal, tapi ringkih saat ditekan. Jadi kalau hari ini lo masih bisa ambil semuanya dengan mudah di rak, jangan tunggu sampai pilihan itu hilang baru mulai mikir. Karena saat itu terjadi, semua orang sudah terlambat bareng-bareng, dan yang membedakan bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling dulu sadar. Karena pada akhirnya ini bukan soal menakut-nakuti, ini soal jujur melihat kenyataan bahwa ketahanan bukan dibangun saat krisis datang, tapi jauh sebelum itu. Dari keputusan kecil yang kelihatan sepele, tapi menentukan saat semuanya mulai berubah. Kalau di daerah kalian sudah mulai terasa ada barang yang hilang atau harganya naik tidak masuk akal, jangan disimpan sendiri. Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa saling kasih sinyal, saling waspada. Karena informasi kecil kadang jauh lebih berharga daripada yang kita kira. Dan kalau lo ngerasa konten seperti ini membuka perspektif baru, share ke orang terdekat lo, biar mereka juga tidak kaget di saat yang sama. Dan kalau kalian mau terus dapat analisa seperti ini, yang jujur, kritis, tapi tetap masuk akal. Kalian tahu harus ngapain, cukup dukung dengan cara sederhana, karena di tengah sistem yang makin kompleks, kadang yang paling kita butuhkan justru kesadaran yang sederhana.